Halo semuanya, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau sharing video weekly outlook buat Nasdaq ya, NQ. Untuk minggu depan, tanggal 30 sampai tanggal 3 April 2026. Oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Oke, kita mulai dari sentimen dulu ya. Seperti yang kita tahu, Iran nih lagi perang sama Amerika sama Israel kayak gitu, dan ada ada bau-bau Iran nih mau akhiri perang, itu pun dengan syarat ya. Apakah syaratnya akan dipenuhi oleh Amerika ya kita nggak tahu, karena seperti kita tahu ya, Amerika ini emang kepala batu ya. Bukan hanya kepala batu ya, dia emang sotoy aja sih ini. Makanya uh, poinnya adalah menurut gua, kalau sampai Iran ini mengakhiri perang dengan Amerika, mungkin akan menjadi katalis yang bagus untuk market ya, untuk kembali bullish. Tapi kalau syarat-syaratnya ini nggak dipenuhi oleh Amerika, ya mungkin akan menjadi perang yang berkepanjangan buat Amerika, Iran, dan Israel kayak gitu, dan tentu saja berdampak bearish terhadap market kayak gitu. Itu dari Iran, perang Iran ya. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Iran tuh nggak mau bernegosiasi dengan setan. Dia bilang kalau di berita, kami tidak bernegosiasi dengan setan gitu katanya. Nah, cuma nampaknya seperti yang kita lihat kalau dari judulnya ya, Iran nampaknya sih mulai melunak dan memberikan syarat ya. Makanya kita lihat aja nanti. Itu dari perang Iran. Kedua itu dari The Fed ya. Setelah gue lupa minggu lalu ya, atau kalau nggak salah The Fed itu nahan suku bunga kemarin. Dan gue baca berita ini, sentimennya menurut gue lumayan bearish ya, karena tahan suku bunganya kemungkinan akan ditahan sampai bulan September, dan itu masih lama dan masih jauh ya. Jadi kemungkinan ya akan bearish terus kalau ini kejadian, bearish terus gitu. Karena ekonomi butuh stimulus, salah satunya adalah suku bunga rendah kayak gitu. Itu dari The Fed. Ketiga adalah terkait employment claim. Angka pengangguran di Amerika itu naik tipis kemarin, dan nanti kita akan coba lihat di hari Kamis minggu depan itu akan ada unemployment claim lagi. Kalau kita lihat ya, kalau sampai naik lagi mungkin ya The Fed akan balik lagi nahan suku bunga lagi kayak gitu ya. Makanya ini bisa kita lihat ya, inline dengan berita yang baru gue sampaikan, yang nahan suku bunga hingga bulan September ya. Itu sentimen ketiga. Sentimen terakhir itu adalah terkait minyak gitu. Seperti yang kita tahu ya, minyak ini lagi gila-gilaan, dan Selat Hormuz ini tuh menjadi supply minyak sekitar 20 atau 25% di dunia ya gitu. Jadi ketika tergoncang Selat Hormuz ya akan mempengaruhi nilai harga dari minyak itu sendiri yang melambung tinggi gitu. Nah, seperti yang kita tahu, selama perang ini menjadi salah satu kartu asnya Iran untuk menutup Selat Hormuz, supaya Amerika ketar-ketir lah, mungkin bahasanya kayak gitu ya. Tapi seperti yang kita lihat ya, beberapa berita terakhir, ada beberapa negara yang udah diperbolehkan untuk lewat. Gue sempat baca Thailand dan Indonesia belum. Berita terakhir sih belum, gue lihat belum dikasih kesempatan buat lewat ya gitu. Makanya ini kita masih nggak tahu. Mudah-mudahan Indonesia segera dikasih jalan ya buat lewat di Selat Hormuz gitu. Kalau mereka mau ada masalah ya masalah lah sama Amerika sama Israel, silahkan gitu, yang nama Indonesia. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, balik lagi Iran mulai melunak ya.
Sebelumnya ditutup total, sekarang udah mulai dibuka, itu pun dengan syarat dengan mungkin akan ditarik pungutan biaya ya, kayak gitu. Tapi menurut gue ini salah satu sentimen yang positif ya buat satu-satunya mungkin ya, satu-satunya sentimen yang positif dari 3 sentimen yang gue bahas ini gitu. Kenapa? Karena minyaknya itu ada kesempatan untuk diperbolehkan lewat kayak gitu. Makanya nanti kita lihat, kita update balik lagi. Kalau perangnya makin nggak kelar-kelar, mungkin Selat Hormuz masih ditutup dan ditutup terus kayak gitu. Makanya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Oke, kita langsung ke chart. Weekly close seperti yang kita lihat ya, ini respect di fair value gap weekly, monthly ya. Seperti yang gue bilang, ini menjadi target gue pribadi. Relative equal low udah reach, udah kena ya. Kemungkinan akan konsolidasi, gue nggak tahu. Itu dari weekly closing minggu ini. Kita pindah ke daily ya, seperti yang kalian lihat ya, order flow-nya bagus banget ya, nahan sampai terus, dan terakhir closing di hari Jumat membentuk fair value gap daily. Jadi gue pribadi ya masih bearish ya kalau mau inline dengan berita. Apakah akan jadi momentum untuk reversal di respect sini, kita juga nggak tahu. Tapi ya kalaupun mau bullish, gue pengen fair value gap daily ini ke break, baru gue akan coba cari posisi buy ya. Tapi kalau ini nggak berhasil nahan, gue mungkin gue pengen harga tuh ke fair value gap yang di bawah. Itu pun dengan catatan dia berhasil nge-break fair value gap daily di sini. Di sini nested PD array nih, ada daily, weekly, monthly kayak gitu. Udah sih kayak gitu overall. Gue pribadi target gue kayaknya ya di sekitar 22.000 nih menjadi target. Kalau dia masih bearish, tapi kalau bullish mungkin dia respect di sini. Dan gue berharap dia nge-break, dan target gue mungkin ada relative equal high di sini. Makanya nanti kita lihat. Tapi gue sih kayaknya ya masih bearish ya. Cuma makanya kita lihat lah. So far gue neutral lah untuk outlook kali ini. Tapi gue lebih cenderung ke bearish. Kayak gitu. Itu dari weekly ya. Sekarang kita pindah ke news driver. Seperti yang kita tahu ya, minggu depan itu NFP week. Jadi hati-hati kalau kita ikutin ICT protokol buat NFP week. Itu Senin, Selasa, Rabu itu kalian bisa trade. Kamis, Jumat mendingan gak usah. Tapi kalau gue pribadi, gue kayaknya akan nggak trade di hari Kamis, hari Jumat, dan hari Seninnya. Gue akan lihat-lihat kalau ada setup yang menarik ya. Kenapa Senin? Karena ada si Powell mau ngomong nih gitu, Jerome Powell. 10.30 lagi kurang ideal. Gue pengen berita tuh di bawah 9.30 sebenarnya. Ini 10.30 gue agak males sebenarnya. Ngapain nih? Biasanya dia ngomong di PM session. Ngapain tiba-tiba di New York morning dia ngomong? Aneh banget deh. Makanya hati-hati deh. Selasa gue kayak bakal trade, Kamis gue bakal trade, Rabu gue bakal trade, Kamis gue enggak kayaknya. Karena besokannya ada NFP. Nah hari Jumat gue lihat-lihat lagi lah gitu. Lihat-lihat lagi. Kalau misalkan Kamisnya itu konsolidasi, mungkin gue ada kesempatan buat entry di NFP. Tapi kalau misalkan clean di hari Kamisnya, Jumat nih kayaknya udah pas gue nggak trading kayaknya. Kayak gitu aja sih. Oke. Gue berharap weekly outlook yang gue share buat Nasdaq ini memberi insight yang baik ya buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar. Thank you for watching the video. Sampai jumpa di weekly outlook minggu depan. Bye.